Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sebelum kita membahas cara menguburkan jenazah, kita akan membahas sholat ghaib dulu. Minggu kemarin kita baru membahas cara mensolatkan mayit. Sekarang bagaimana caranya sholat ghaib. Apa itu sholat ghaib? Sholat ghaib yaitu mensolati jenazah tapi tidak di tempatnya, alias mensolati jenazah dalam jarak jauh. Nanti kita akan bahas apa saja syarat dan juga bagaimana rukunnya. Namun ketika kita takziah kepada orang yang meninggal dan kita tidak sempat mensolatinya, tidak perlu sholat ghaib. Karena kita datang, kita bisa sholat sendiri kalau jenazahnya belum diangkat, atau kita bisa mensolati jenazah walaupun jenazahnya sudah dikuburkan. Itu masih bisa disolati. Ini kasusnya orang yang mau kita solati jauh jaraknya, baru kita solati dengan sholat ghaib. Apa saja syaratnya sholat ghaib? Pertama, jauh. Jauhnya seberapa jauh? Minimal harus di luar kecamatan. Kalau dalam bahasa Arab itu balad. Yang namanya balad itu di dalamnya itu ada rumah sakit, ada polseknya atau keamanan, kepolisian, ada pasarnya. Kalau sekarang itu dalam satu kecamatan. Kalau orang yang meninggalnya di luar kecamatan kita bisa sholat ghaib untuknya. Artinya kita langsung sholat tanpa harus datang ke tempatnya. Tetapi kalau masih satu kecamatan dengan kita, walaupun itu jauh, tetapi masih dalam kecamatan, tetap kita harus datang mensolatinya langsung. Kalau tidak bisa hari ini, bisa esok harinya di depan kuburannya. Selain jauh, ada ulama mengatakan bahwa sholat ghaib boleh dilakukan ketika kita sedang sakit. Kita tidak bisa berjalan ke tempatnya, atau kita sedang dalam keadaan lemah, boleh kita sholat ghaib. Atau juga sesuatu yang tidak memungkinkan untuk datang, contohnya di penjara, maka kita boleh sholat ghaib. Kemudian syarat yang kedua, sudah dimandikan. Kalau mensolati jenazah langsung di depannya, syaratnya sudah dikafani. Tetapi kalau sholat ghaib itu minimal sudah dimandikan. Kita punya prasangka kuat, kayaknya sekarang sudah dimandikan nih, kita bisa langsung sholat ghaib. Kapan ini meninggal? Barusan 6:30, kemudian kita langsung mensolatinya jam 7 kurang seperempat, kayaknya belum dimandiin. Tapi kalau kita mensolatinya jam 9 malam, 2 jam setengah, ada kemungkinan sudah dimandikan. Atau sekarang kan sudah canggih, ada handphone, bisa tanya langsung lewat WA. Sudah dimandiin belum? Sudah, kita bisa langsung mensolatinya, walaupun belum dikafani. Berbeda dengan sholat jenazah yang langsung di depan. Kemudian langsung ke sini, bagaimana dengan kiblatnya? Karena ini ada hubungannya dengan syarat sholat jenazah biasa. Kiblatnya tetap mengarah ke kiblat, ke arah Ka'bah. Walaupun orang yang meninggalnya ada sebelah timur, kita tidak sholat ghaib menghadap ke timur, tetapi kita tetap sholat menghadap ke kiblat atau ke arah Ka'bah. Berapa hari batasannya? Itu umumnya kira-kira menurut kita waktu yang lama itu berapa hari? 1 minggu lama belum? Belum. Maka masih bisa sholat ghaib. 1 bulan, ada sebagian mengatakan lama, ada sebagian yang tidak. Kita pilih salah satunya. Kayaknya ini belum lama, masih bisa sholat ghaib. Sudah 3 bulan meninggalnya, itu baru sudah tidak bisa. Karena umumnya kalau 3 bulan itu sudah dianggap waktu yang lama. Dan kita memang baru tahu bagaimana ini. Datang langsung ke tempatnya, sholat jenazah di depan kuburannya. Lalu bagaimana cara atau rukunnya?
cara sholat ghaib atau rukun sholat ghaib ini sama dengan rukun sholat jenazah biasa. Berdiri, niat, 4 kali takbir, Al-Fatihah pada takbir pertama, sholawat pada takbir kedua, doa pada takbir ketiga, sunnah juga doa setelah takbir keempat, kemudian salam. Sama semuanya. Perbedaannya hanya dalam niat saja. Kalau sholat jenazah biasa niatnya usolli ala hadzal mayyit, fardu kifayah. Saya niat mensolati jenazah ini sebagai fardu kifayah. Tetapi kalau sholat ghaib niatnya usolli ala, sebutkan namanya, bukan ala hadzal mayyit. Kenapa? Karena mayitnya tidak di depan kita. Bahasa Indonesianya apa sih? Saya niat mensolati fulan bin fulan. Jadi kalau bahasa Arab, usolli ala fulan bin fulan fardu kifayah lillahi ta'ala. Mustaqbilal kiblati sunnah, arba'at takbiratin sunnah. Jadi usolli ala fulan bin fulan fardu kifayah itu sudah cukup. Kalau kita jadi makmum, maka sebutkan juga makmumnya. Kalau tiba-tiba imam mengatakan, mari kita sholat ghaib, dan kita nggak tahu siapa yang akan saya sholati, bagaimana ini? Niatnya kalau bahasa Arab nih, usolli ala man sholla alaihi imam. Diulang-ulang, silahkan ulangi videonya. Usolli ala man sholla alaihi imam. Masih nggak hafal? Bahasa Indonesia saja. Di dalam hati niat, saya niat mensolati orang sebagaimana niatnya imam. Jadi kita sholat niatnya mengikuti niatnya imam. Itu sudah cukup. Kalau kita tidak tahu kita mensolati siapa. Mafhum ikhwan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara menguburkan jenazah. Karena ini akan saya hapus. Wallahu a'lam bishawab.